Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkato Channel. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita agungkan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap tugas dan kegiatan yang kita lakukan sepanjang hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan karunia Tuhan yang selalu kami nikmati di dalam kehidupan kami hingga sampai hari ini. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami datang dan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari akan selalu menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Yohanes pasal 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita melihat di sana, setelah Yesus berbicara tentang janjinya, yaitu tentang seorang penghibur dan penolong, yaitu Roh Kudus, maka ia berbicara tentang dirinya yang tinggal di dalam Allah. Dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita akan mendapatkan kasih karunia Allah, dan karena itulah nama Allah dipermuliakan. Dalam ayat firman Tuhan ini, di sana kita melihat Yesus mengajar menggunakan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Mengapa Yesus menggunakan pokok anggur dalam bagian ini?
Karena sudah pasti orang-orang yang mendengarkan pengajarannya adalah orang-orang yang sering membersihkan anggur, atau mereka adalah petani anggur yang sudah tidak asing lagi bagi mereka tentang pokok anggur. Mereka yang merawat anggur, pastinya mereka akan tahu tentang ranting yang tidak berbuah. Mereka akan bersihkan ranting-ranting itu, lalu dibuang ke dalam perapian. Dan ranting yang berbuah, pasti mereka merawatnya dan dibersihkan ranting-ranting yang menghasilkan buah itu. Dan karena itulah Yesus mengajar atau berbicara menggunakan perumpamaan ini, sehingga mereka lebih memahami tentang kerajaan Allah yang Yesus sampaikan kepada mereka. Begitulah di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selalu mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong kita. Sebab di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-5b. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena hanya di dalam Yesus Kristus, kita dapat memiliki kehidupan yang kekal. Sebab di luar Kristus, tidak ada jalan keselamatan. Maka sama seperti ranting yang tidak berbuah, akan dicampakkan ke dalam perapian. Hal ini berbicara tentang akhir perjalanan kehidupan kita. Jika hidup kita di dalam Kristus, di dalam Tuhan, menghidupi setiap firman Tuhan itu, maka di akhir hidup kita, sudah pasti kita akan menuju jalan kehidupan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Tetapi yang di luar dari Kristus, sudah jelas akan menuju jalan kebinasaan. Sebab bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk datang kepada Tuhan dan percaya dengan iman keyakinan kita bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang menyelamatkan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita lihat di ayat yang ke-16, di sana firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita dipilih dan menjadi anak-anak Allah, maka kita harus menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita juga harus menghidupi setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, selalu mengandalkan Tuhan dan menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak-Nya, maka Tuhan akan selalu mencukupi segala sesuatu yang kita inginkan.
Bahkan apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerimanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita terus dekat kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya di hari yang indah ini. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu, mengajarkan kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Dimanapun kami berada, kami selalu memberikan buah yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, agar nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami sadar hidup kami di luar daripada Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan karena itu ya Tuhan, kami datang untuk selalu menyandalkan Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pakai hidup kami dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Engkau Tuhan selalu memakai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, hamba berdoa buat mereka yang akan menonton dan mengikuti renungan singkat hari ini. Tuhan menolong mereka. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Punya pergumulan persoalan apapun, Tuhan berikan jalan terbaik bagi mereka. Kami percaya hidup kami sangat berharga di mata-Mu ya Tuhan. Maka kesulitan apapun yang kami hadapi, kami tahu ada maksud Tuhan yang mulia, ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sepanjang hari ini, dimanapun kami berada, dalam tugas pekerjaan apapun yang kami kerjakan, Engkau Tuhan yang menyertai dan menolong kehidupan kami. Hanya kepada-Mu ya Tuhan, Engkau Allah pemilik hidup yang abadi, kami berdoa dan bersyukur. Amin.